Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Pagi ini dalam ibadah rumah, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah 5 ayat 7-19. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang memperkenalkan suatu koleksi ajaran-ajaran yang ditulis dalam bentuk puisi atau wejangan hikmat dari penulisnya yang punya pengalaman nyata, pengalaman iman, terutama sikap takut, hormat, dan mengasihi Allah. Jika ini dihubungkan dengan tema khotbah keluarga dan hidup sederhana, maka kita dapat meletakkan keluarga sebagai salah satu basis utama pengajaran-pengajaran hikmat itu disampaikan. Pengajaran hikmat dapat diungkapkan ketika keluarga berkumpul atau baku dapa di dalam ruang-ruang perjumpaan. Terutama sekarang kita semua berada di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Semua aktivitas kita berpusat di rumah. Pengajaran hikmat bisa disampaikan dari orang tua kepada anak-anak berdasarkan pengalaman hidup yang dialami, atau sebaliknya dari anak-anak kepada orang tua berdasarkan kenyataan yang dihadapi. Pengalaman hidup dan pengalaman iman yang diceritakan dari orang tua kepada anak-anak, atau sebaliknya bertujuan agar kita menjadi tegar menghadapi hidup ini. Sebab hidup ini tak semudah membalik telapak tangan bila mau meraih masa depan yang baik dan sukses. Hidup adalah sebuah perjuangan yang mengharuskan kita semua bekerja dan menghargai hasil kerja kita. Sebab kerja adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan, dengan berpeluh kamu mendapat makanan. Kejadian 2 ayat 19. Artinya dengan susah payah, dengan kerja keras, dengan keringat, kita memperoleh makanan. Kita memperoleh berkat Allah itu. Karena itu, berkat-berkat yang didapati dengan kerja keras harus dihargai, dikelola dengan baik. Namun kita tidak boleh serakah dalam mengelola berkat Allah ini. Kita wajib berbagi dengan sesama kita yang membutuhkannya. Gereja dan orang Kristen terpanggil untuk berpihak kepada mereka yang lemah, miskin, yang hak-hak hidup diperkosa, yang diperlakukan tidak adil. Karena itu saudara-saudara jemaat, perikop kita tadi Pengkhotbah 5 ayat 7-19 mengawalinya. Ayat 7-8 mengungkapkan protes secara tegas bahwa jangan kamu heran jika kamu melihat orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa. Hal ini membuktikan bahwa ketika surat ini ditulis, ada terjadi penindasan kepada orang miskin dan orang kecil atau orang lemah. Penegak hukum dan keadilan kehilangan kekuatan. Para pejabat semuanya korup. Mereka menindas dan merampok hak-hak orang miskin. Di satu sisi dan di sisi lain, mereka mempersembahkan kehormatan dan kemuliaan hanya kepada para pejabat, penguasa, dan raja yang memimpin. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, penulis berkesimpulan bahwa di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dengan kenyataan ini, maka diharapkan agar ketika orang miskin ditindas, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Menjadi seorang pejabat, mestinya berlakulah bersih dan adil. Ingat saudara-saudara, keuntungan bagi suatu negara bukan rajanya dihormati, melainkan terutama adalah rakyatnya. Ibu bapak jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal
hal lain yang mau ditegaskan dari bagian firman ini adalah tertuju kepada orang yang mencintai uang dan mencintai kekayaan. Artinya menjadi orang Kristen, memiliki uang, harta, dan kekayaan boleh-boleh aja, tidak dilarang. Tetapi jangan sampai kita jatuh cinta dengan uang dan harta melebihi segala-galanya. Karena orang-orang yang berkecenderungan kuat dan orientasi hidupnya hanya pada uang, harta, dan kekayaan akan melahirkan ketidakpuasan dalam hidup. Tiap malam dia tidak bisa tidur nyenyak karena hatinya ada di harta dan kekayaan. Ia takut jangan-jangan orang mencuri harta dan kekayaannya. Orang yang sudah jatuh cinta pada harta dan kekayaan, dia menjadi tamak dan serakah. Dia seperti menggali sumur yang tidak pernah menemukan dasarnya. Pada akhirnya dia dapat tenggelam di dalam sumur yang dia gali itu sendiri. Artinya, di dalam diri orang ini tidak ada kepuasan. Hari-harinya hanya menghitung banyak uang dan harta. Terhadap karakter ini, pengkhotbah menawarkan solusi agar kita mesti memiliki spiritualitas hidup seorang yang bekerja keras. Ketika ia dapat makan sedikit atau banyak, manusia dapat tidur nyenyak. Artinya orang ini merasa tenang dan bahagia karena ia memiliki rasa syukur dan menghargai berkat Allah. Banyak atau sedikit, dan kesukaannya adalah bekerja keras di tempat yang benar. Dari sini kita dapat belajar bahwa mencintai uang dan kekayaan melebihi segala-galanya menjadi seorang tamak dan serakah. Mencintai uang dan kekayaan melebihi segala-galanya adalah sia-sia. Menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, memiliki uang, harta, dan kekayaan boleh saja, tapi jangan menjadi orang serakah dan tamak. Bersyukurlah selalu buat Tuhan atas rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh memiliki ini dan itu, dan bantulah orang yang susah. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hal terakhir dari bagian firman Tuhan ini adalah penulis memaparkan kisah kemalangan Ayub dalam Ayub 1 ayat 21a. Pada bagian ini dikatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalam. Hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu, termasuk kekuasaan, harta, dan kekayaan, dapat binasa dan hancur. Bahkan semua orang yang jahat dan salah akan tiba pada suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu penderitaan dan kematian. Itulah sebabnya agar hidup lebih menjadi bermakna, kita perlu kembali pada makna hidup sebagai kasih karunia. Sehingga kita semua mesti menyadari bahwa apa yang kita miliki semuanya bersumber dari Tuhan. Dan itu mesti disyukuri. Bukan hidup hanya untuk menumpuk harta dan kekayaan. Maupun sebaliknya, hidup ini bukan hanya mau menonjolkan harta dan kekayaan atau berfoya-foya dan bersukaria atas berkat-berkat dan anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau tema khotbah kita hari ini keluarga dan hidup sederhana, maka keluarga adalah basis pengajaran hidup. Ruang perjumpaan dalam keluarga seperti binakel menjadi tempat untuk orang tua mengajarkan anak-anaknya dan ajaran hikmat kepada mereka semua. Agar anak-anak kita tahu bahwa hidup ini mesti bekerja keras.
gaya hidup kita mesti mencerminkan akta syukur kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hidup manusia. Kita tidak boleh sombong karena kita punya uang dan harta yang banyak. Saudara-saudara, hidup sederhana tidak sama dengan memuliakan kemiskinan atau mengutuk harta dan kekayaan. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru hidup sederhana, kita memuliakan Allah atas anugerah dan berkat. Harta dan kekayaan dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam membangun hidup yang sederhana, setiap orang dan setiap keluarga diajak untuk selalu memuliakan Allah dengan mengingat dan bersyukur akan kebaikan Allah itu. Karena Allah tidak memberikan kepada kita segala hal untuk dikuasai, tetapi memberikan kepada kita kecukupan. Dan kita perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Orang-orang yang memiliki orientasi hidup bersyukur dan berakar di dalam Tuhan adalah orang-orang yang harus terus memuliakan kebaikan Tuhan, sekaligus meneruskan kebaikan itu kepada sesama ciptaan lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, mari kita hidup bermurah hati, satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.